Saat pemeriksaan rutin, dokter kandunganku mulai gemetar setelah melihat hasil lab. Dia menarikku ke sudut ruangan, mengunci pintu, dan berbisik dengan mata terbelalak. Kamu harus kabur dari rumahmu sekarang. Tinggalkan suamimu hari ini juga. Aku terkejut dan bertanya, kenapa, dok? Ada apa dengan bayiku? Dia menjawab dengan suara tercekat. Bukan bayimu, tapi kamu. Tidak ada waktu menjelaskan. Kamu akan paham betapa jahatnya dia saat melihat angka-angka ini. Apa yang dia tunjukkan di layar monitor membuat jantungku serasa berhenti berdetak-detik itu juga. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. 7 tahun. Itu bukan waktu yang singkat untuk sebuah penantian. 7 tahun aku dan Prasetyo, suamiku, menghabiskan waktu dalam doa, harapan, dan kekecewaan yang datang berulang kali setiap bulan. Rumah besar warisan orang tuaku ini sering terasa terlalu sunyi, terlalu luas untuk hanya diisi oleh kami berdua dan beberapa asisten rumah tangga. Keheningan itu seringkali menjadi pengingat menyakitkan bahwa belum ada suara tangis atau tawa kecil yang meramaikan ruang keluarga kami. Namun, Tuhan akhirnya menjawab doa panjang itu di tahun ke-7 pernikahan kami. Ketika aku melihat 2 garis merah muda yang samar namun pasti pada alat tes kehamilan pagi itu, duniaku seakan berhenti berputar. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena luapan kebahagiaan yang tak terbendung. Aku segera berlari keluar kamar mandi, masih dengan tangan gemetar, menemui Prasetyo yang sedang bersiap-siap berangkat ke pabrik batik. Mas Pras, panggilku dengan suara serak karena tangis. Prasetyo yang sedang merapikan dasinya menoleh, sedikit terkejut melihat mataku yang basah. Ada apa, sayang? Kenapa pagi-pagi sudah menangis? Ada masalah di pabrik? Tanyanya dengan nada khawatir yang terdengar begitu tulus di telingaku. Aku menggeleng kuat-kuat, tak mampu berkata-kata, hanya menyodorkan benda kecil plastik itu ke hadapannya. Dia mengambilnya, mengamatinya selama beberapa detik, dan aku melihat perubahan ekspresi di wajahnya. Dari bingung, menjadi tak percaya, lalu sebuah senyum lebar merekah di bibirnya. Ini beneran, Ratna? Kamu hamil? Suaranya bergetar. Iya, Mas. Akhirnya kita akan jadi orang tua. Prasetyo langsung memelukku erat, mengangkat tubuhku sedikit dan memutarnya pelan. Tawa bahagianya memenuhi kamar tidur kami. Alhamdulillah. Terima kasih, sayang. Ini kabar terbaik yang pernah aku dengar seumur hidupku. Kamu hebat. Kamu luar biasa. Sejak hari itu, atmosfer di rumah kami berubah total. Awan mendung penantian telah sirna, digantikan oleh matahari kebahagiaan yang bersinar terang. Prasetyo, yang selama ini memang dikenal sebagai suami yang santun dan perhatian, berubah menjadi sosok yang luar biasa protektif. Sikapnya yang sangat memanjakanku membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Dia memperlakukanku layaknya ratu yang sedang membawa permata paling berharga. Sebagai pemilik usaha batik warisan keluarga yang telah dikelola turun-temurun, aku terbiasa bekerja keras. Sejak kedua orang tuaku meninggal dalam kecelakaan 5 tahun lalu, akulah yang memegang kendali penuh atas operasional pabrik, dibantu Prasetyo yang menjabat sebagai manajer. Aku terbiasa turun ke lapangan, memeriksa kualitas kain, berdiskusi dengan para pembatik, dan menemui klien penting. Namun, sejak kehamilanku terkonfirmasi, Prasetyo melarang keras aku melakukan semua itu. Mulai hari ini, kamu tidak boleh capek, katanya tegas saat makan malam, beberapa hari setelah kabar bahagia itu. Dia menggenggam tanganku di atas meja makan marmer yang besar. Pabrik biar aku yang urus sepenuhnya. Kamu tahu kan, dokter bilang kehamilan pertamamu di usia 35 tahun ini cukup berisiko. Aku tidak mau terjadi apa-apa sama kamu atau anak kita. Awalnya, aku mencoba membantah. Tapi Mas, ada beberapa desain baru untuk musim depan yang harus aku setujui. Klien dari Jepang juga maunya ketemu langsung sama aku. Prasetyo menggeleng. Matanya menatapku dengan sorot memohon yang membuatku luluh. Ratna, tolong dengarkan aku kali ini. Apa artinya semua bisnis itu kalau kamu kenapa-kenapa? Ingat perjuangan kita 7 tahun ini. Uang bisa dicari, tapi kesempatan memiliki anak ini mungkin tidak datang 2 kali. Biar aku yang handle klien Jepang itu. Kamu percaya sama suamimu sendiri, kan? Kata-katanya menohokku. Tentu saja aku percaya padanya. Dia suami yang sempurna di mataku. Akhirnya,
Aku mengalah. Aku menyerahkan sebagian besar tanggung jawabku di pabrik kepada Prasetyo. Aku menurut untuk tinggal di rumah, beristirahat total seperti putri yang terkurung di menara gading, demi buah hati yang sedang tumbuh di rahimku. Rutinitas baruku hanya seputar makan makanan sehat, mendengarkan musik klasik, membaca buku tentang pengasuhan anak, dan tidur. Prasetyo memastikan aku mendapatkan yang terbaik dari segalanya. Dia bahkan menciptakan sebuah ritual baru yang sangat manis setiap malam. Setiap pukul 9 malam, tepat sebelum kami beranjak tidur, Prasetyo akan pergi ke dapur sendiri. Dia tidak membiarkan pembantu yang melakukannya. Dia sendiri yang akan menyeduh susu khusus ibu hamil dengan suhu air yang pas. Dan yang paling penting, dia akan membawakanku sebuah kapsul berwarna merah tua yang dia sebut sebagai vitamin super. Ini diminum ya, sayang, ujarnya lembut, duduk di tepi ranjang sambil menyodorkan segelas susu hangat dan kapsul itu. Aku memandangi kapsul itu. Ukurannya agak besar dan warnanya sedikit mencolok. Ini vitamin apa sih, Mas? Kok aku nggak pernah lihat merek ini di apotek? Dokter Linda nggak resepin ini deh kayaknya. Prasetyo tersenyum sabar. Tangannya membelai rambutku. Ini bukan vitamin sembarangan yang dijual di apotek lokal, Ratna. Ini impor langsung dari luar negeri. Temanku yang istrinya baru melahirkan di Singapura yang merekomendasikan ini. Harganya memang mahal sekali, satu botolnya bisa jutaan, tapi khasiatnya luar biasa untuk perkembangan otak janin dan menjaga kesehatan ibunya. Aku rela keluar uang berapapun demi kamu dan anak kita. Penjelasannya yang begitu meyakinkan, ditambah bumbu, harga mahal, dan, demi anak, membuat keraguanku sirna. Aku merasa sangat dicintai. Betapa beruntungnya aku memiliki suami yang rela melakukan apa saja demi kesehatanku. Tanpa bertanya lagi, aku menelan kapsul merah tua itu dengan bantuan susu hangat yang disiapkannya. Pintar, pujinya sambil mencium keningku setelah aku menghabiskan susu itu. Sekarang istirahat ya, biar vitaminnya bekerja. Malam demi malam, ritual itu berulang. Aku menelan kapsul demi kapsul itu dengan penuh rasa syukur, membayangkan bayiku tumbuh sehat dan cerdas di dalam sana berkat perhatian luar biasa dari ayahnya. Aku tertidur dalam pelukan Prasetyo, merasa aman, merasa dijaga, tanpa sedikit pun menyadari bahwa tangan yang membelai rambutku setiap malam adalah tangan yang sama yang sedang menyiapkan petaka perlahan untukku. Kebahagiaan di rumah besar kami terasa begitu nyata, namun di balik permukaannya yang indah, ada sesuatu yang gelap sedang mengintai, bersembunyi di balik senyum manis seorang suami yang terlihat sempurna. Memasuki bulan kelima kehamilan, seharusnya seorang ibu hamil mengalami masa-masa yang disebut pregnancy glow, atau pancaran kehamilan. Orang bilang, di masa inilah wanita hamil terlihat paling cantik, dengan kulit yang lebih cerah karena aliran darah yang meningkat dan rambut yang lebih tebal karena perubahan hormon. Aku sangat menantikan masa itu. Aku ingin terlihat cantik saat perutku mulai membuncit lucu. Namun, kenyataan yang kuhadapi sungguh jauh berbeda dari teori di buku-buku kehamilan yang kubaca. Bukannya makin segar, aku justru merasa makin layu dari hari ke hari. Seperti bunga yang kekurangan air di tengah terik matahari, vitalitasku perlahan tersedot habis. Perubahan itu dimulai dari hal-hal kecil yang awalnya kuabaikan. Aku mulai merasa sangat mudah lelah. Bukan sekadar lelah biasa karena membawa beban tambahan di perut, tapi kelelahan yang menusuk sampai ke tulang. Bangun tidur di pagi hari rasanya seperti baru selesai lari maraton. Sendi-sendiku terasa kaku dan nyeri, seolah-olah aku tiba-tiba menua 20 tahun dalam semalam. Lalu, perubahan fisik mulai terlihat jelas. Saat bercermin di pagi hari, aku sering terkejut melihat pantulan wajahku sendiri. Kulitku yang dulunya kuning langsat khas wanita Jawa, kini berubah menjadi pucat pasi, nyaris abu-abu. Lingkaran hitam di bawah mataku semakin dalam, membuatku terlihat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Padahal Prasetyo selalu memastikanku tidur cukup. Yang paling membuatku panik adalah rambutku. Setiap kali aku keramas atau menyisir rambut, gumpalan-gumpalan besar rambut rontok di tanganku. Lantai kamar mandi sering dipenuhi helaian rambut hitamku yang panjang. Aku pernah menangis di depan cermin kamar mandi sambil memegang segenggam rambut yang baru saja rontok. "Mas, lihat rambutku," aduku pada Prasetyo suatu malam, menunjukkan sisir yang penuh rambut. "Ini nggak wajar, Mas. Masa rontoknya sebanyak ini? Aku takut botak sebelum melahirkan." Prasetyo, seperti biasa, menanggapi dengan tenang dan senyum yang menenangkan. Dia mengambil sisir itu dari tanganku dan membersihkannya. "Sayang, jangan panik begitu. Itu kan biasa.
Perubahan hormon saat hamil itu memang aneh-aneh efeknya. Ada yang rambutnya jadi bagus. Ada yang rontok kayak kamu. Nanti setelah melahirkan juga tumbuh lagi kok. Kamu terlalu banyak pikiran sih. Makanya stres dan rambutnya rontok. Penjelasannya selalu terdengar masuk akal. Dia selalu menyalahkan hormon. Dan karena aku belum pernah hamil sebelumnya, aku tidak punya pembanding. Aku hanya bisa mempercayainya. Tapi gejala yang muncul semakin aneh. Suatu hari, saat sedang memotong kuku, aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Kuku-kuku jari tanganku, terutama di bagian pangkalnya, mulai menunjukkan garis-garis kebiruan yang samar. Bukan biru karena terbentur, tapi warna biru yang seolah muncul dari dalam daging. Aku merasakan ketakutan yang menjalar dingin di punggungku. Aku segera mencari Prasetyo yang sedang duduk di ruang kerja, memeriksa laporan pabrik. "Mas, coba lihat kuku aku," kataku sambil menyodorkan tanganku yang gemetar. "Kenapa warnanya biru begini? Ini jelas nggak normal." Prasetyo meletakkan berkas laporannya, memegang tanganku dan mengamatinya sebentar. Alih-alih khawatir, dia malah tertawa kecil. "Aduh, Ratna, kamu ini makin hari makin paranoid deh. Itu mungkin karena kamu kedinginan. AC di kamar memang agak dingin kan tadi? Atau mungkin sirkulasi darah kamu agak terhambat karena posisi tidur. Jangan suka mencari-cari penyakit Kasihan bayinya kalau ibunya stres terus." "Tapi mas, aku merasa ada yang gak beres sama badanku. Selain kuku biru, perutku juga sering sakit. Sakitnya aneh, kayak melilit tapi tajam, bukan kayak kontraksi yang aku baca di buku." Aku mencoba menjelaskan rasa sakit yang sering menyerangku tiba-tiba, terutama di malam hari setelah minum susu. Wajah Prasetyo sedikit mengeras, meski senyum tipis masih tersungging di bibirnya. "Ratna, dengerin aku. Kamu itu sedang hamil. Badan kamu sedang beradaptasi besar-besaran. Sakit-sakit sedikit itu wajar. Itu namanya bawaan bayi. Kamu harus lebih kuat. Jangan manja. Dikit-dikit ngeluh. Tapi aku mau cek ke dokter. Mas, aku mau minta second opinion ke dokter lain selain dokter Linda. Mungkin dokter penyakit dalam. Aku takut ini bukan masalah kandungan, tapi organ lain." Mendengar kata second opinion, sikap Prasetyo berubah drastis. Kelembutannya menguap seketika, digantikan oleh nada suara yang tegas dan sedikit tersinggung. "Second opinion? Maksud kamu apa? Kamu nggak percaya sama dokter Linda? Dia itu sahabat almarhumah ibumu. Loh, dia dokter kandungan paling senior dan paling bagus di kota ini. Kamu mau meragukan kompetensi dia? Itu sama saja kamu tidak menghargai ibumu yang sudah mempercayakan kesehatanmu padanya sejak dulu." Serangan psikologis itu berhasil membuatku merasa bersalah. Mengaitkan nama almarhumah ibu adalah cara ampuh untuk membungkamku. "Bukan begitu, Mas, aku cuma khawatir." "Kalau kamu khawatir, yang harus kamu lakukan adalah istirahat total dan minum vitamin yang aku kasih dengan rutin. Bukan malah keluyuran cari dokter lain yang belum tentu paham riwayat kesehatanmu. Mulai sekarang, kamu harus beddress total. Jangan banyak aktivitas. Naik turun tangga pun kalau bisa dikurangi." Sejak perdebatan itu, isolasi terhadapku dimulai secara perlahan namun pasti. Prasetyo mulai membatasi kunjungan orang-orang ke rumah. Ketika tanteku atau sepupuku ingin datang menjenguk, Prasetyo akan menerima telepon mereka dan berkata dengan sopan bahwa aku sedang tidak enak badan dan butuh ketenangan total, sehingga tidak bisa menerima tamu. "Biar Ratna istirahat dulu ya, Tante. Nanti kalau sudah sehatan pasti saya kabari. Doakan saja dari jauh." Begitu katanya yang sering kudengar sayup-sayup dari dalam kamar. Dia juga mulai sering mengamankan ponselku dengan alasan agar aku tidak terpapar radiasi atau stres membaca berita di media sosial. Aku semakin terkurung di dalam rumah besarku sendiri, di dalam kamarku sendiri, ditemani rasa sakit yang semakin sering datang, tubuh yang semakin lemah, dan ketergantungan penuh pada vitamin merah tua yang diyakinkan suamiku sebagai penyelamatku. Aku merasa seperti tawanan yang dijaga oleh sipir yang paling mencintaiku. Dan jauh di lubuk hatiku, ada suara kecil yang terus berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Namun suara itu tenggelam oleh rasa percaya dan cinta butaku pada Prasetyo. Hari itu seharusnya menjadi hari yang biasa. Hari di mana aku bisa melihat perkembangan janin yang sudah memasuki usia 5 bulan lewat layar monitor hitam putih. Jadwal pemeriksaan rutin ke dokter kandungan adalah satu-satunya momen di mana aku diizinkan keluar rumah oleh Prasetyo. Biasanya, dia akan sangat antusias, bangun lebih pagi dari biasanya,
menyiapkan segala keperluanku, dan menggandeng tanganku erat-erat mulai dari pintu rumah sampai ke ruang praktik dokter. Dia tidak pernah absen. Dia selalu ingin menjadi suami siaga yang sempurna di mata semua orang, terutama di depan Dokter Linda. Namun, pagi ini berbeda. Saat aku sedang menyisir sisa-sisa rambutku yang semakin tipis di depan cermin rias, Prasetyo masuk dengan wajah yang ditekuk, ponsel menempel di telinganya. Dia berbicara dengan nada tinggi, terdengar marah pada seseorang di ujung telepon. Setelah menutup telepon, dia menghela napas panjang dan menghampiriku. "Sayang, maafkan aku ya," ucapnya sambil memegang bahuku yang kini terasa sangat kurus. "Aku sepertinya tidak bisa mengantarmu ke tempat Dokter Linda pagi ini. Ada masalah besar di gudang pengiriman. Kain batik pesanan klien dari Jerman tertahan di bea cukai karena kesalahan administrasi orang gudang. Aku harus ke sana sekarang juga untuk membereskannya. Kalau tidak kita bisa rugi miliaran." Aku menatapnya lewat pantulan cermin. Ada rasa kecewa, tapi juga sedikit kelegaan yang aneh. Jujur saja, belakangan ini, berada di dekat Prasetyo membuatku merasa sesak, meski aku tidak tahu kenapa. "Tidak apa-apa, Mas. Masalah pabrik lebih penting. Aku bisa berangkat sendiri sama Pak Asep." Prasetyo tampak ragu sejenak. "Kamu yakin kuat jalan sendiri? Nanti aku pesan kursi roda di lobi klinik biar kamu tidak capek." Aku benar-benar merasa bersalah tidak bisa menemani. "Aku kuat kok, Mas. Cuma check up biasa, kan?" Jawabku mencoba tersenyum, meski bibirku terasa kering dan pecah-pecah. Akhirnya, setelah mencium keningku dan memberikan serangkaian instruksi pada Pak Asep, sopir setia keluargaku sejak zaman mendiang ayah, Prasetyo berangkat dengan terburu-buru. Sepeninggal dia, aku berjalan tertatih menuju mobil. Kakiku rasanya berat sekali, seolah ada rantai besi yang membelenggu pergelangan kakiku. Napasku memburu hanya karena berjalan 10 meter dari pintu depan ke garasi. Di dalam mobil, aku menyandarkan kepala ke jendela. Melihat jalanan kota yang macet, orang-orang yang berlalu lalang, dan pedagang kaki lima, aku merasa seperti orang asing. Sudah berapa lama aku terkurung di rumah? Sebulan? 2 bulan? Dunia di luar sana terus berputar. Sementara duniaku perlahan meredup dan menyusut hanya sebatas dinding kamar tidur. Non Ratna terlihat pucat sekali. Pak Asep berkomentar sambil melirik lewat kaca spion tengah. Nada suaranya terdengar sangat khawatir. "Apa perlu kita ke rumah sakit besar saja, Non? Jangan ke klinik biasa." "Enggak usah, Pak. Ke tempat Dokter Linda saja." "Mas Prasetyo bilang aku cuma kurang istirahat." Jawabku lemah. Aku tidak punya tenaga untuk berdebat atau mengubah rencana. Sesampainya di klinik Dokter Linda, perawat yang sudah mengenalku langsung menyambut dengan sigap. Sesuai instruksi Prasetyo, mereka menyiapkan kursi roda. Aku didorong masuk ke ruang tunggu VIP. Beberapa pasien lain menatapku. Tatapan mereka bukan tatapan kagum pada ibu hamil yang berseri-seri, melainkan tatapan kasihan. Mungkin di mata mereka, aku terlihat seperti pasien penyakit kronis, bukan ibu hamil yang bahagia. Giliranku tiba. Aku masuk ke ruangan Dokter Linda yang sejuk. Dokter Linda, wanita parubaya yang anggun dengan kacamata berantai emas, tersenyum lebar menyambutku. Dia adalah sahabat mendiang ibuku, dan dia sudah menganggapku seperti anaknya sendiri. "Halo, Ratna sayang. Mana suami tampanmu itu? Tumben tidak ikut?" Sapanya ramah sambil membantuku naik ke tempat tidur periksa. "Mas Pras ada urusan mendadak di pabrik." "Dok, biasalah, masalah ekspor." Jawabku sambil meringis saat mencoba membaringkan tubuhku yang kaku. "Oh, begitu. Ya sudah, kita cek dulu ya cucu tante ini." Dokter Linda mulai mengoleskan gel dingin ke perutku yang mulai membuncit. Dia menempelkan alat transduser USG dan mulai menggerakkannya. Awalnya, suasana terasa cair. Dokter Linda menjelaskan posisi bayi. Detak jantungnya yang terdengar, duk-duk-duk, memenuhi ruangan. Suara itu adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa hidup. Namun, perlahan, senyum di wajah Dokter Linda memudar. Dia mengerutkan kening, matanya menyipit menatap layar monitor, lalu beralih menatap fisikku lebih teliti. Dia memegang pergelangan tanganku, meraba kulitku yang kering, dan menatap kuku-kukuku yang kebiruan. "Ratna, kenapa kamu kurus sekali?" Tanyanya pelan. "Bulan lalu berat badanmu naik bagus. Kenapa sekarang turun drastis begini? Dan ini, lebam-lebam di lenganmu. Ini bukan benturan kan?" Saya nggak tahu, Dok. Mas Pras bilang itu bawaan bayi."
Saya makan banyak kok. Minum vitamin juga rutin. Jawabku bingung. Tepat saat itu, seorang perawat mengetuk pintu dan masuk membawa amplop coklat. Dok, ini hasil cek darah lengkap Bu Ratna yang diambil di lab depan tadi sebelum masuk. Hasilnya baru keluar dan dikirim urgent. Dokter Linda menerima amplop itu. Dia membukanya dengan santai. Mungkin mengira hanya akan melihat kadar hemoglobin atau gula darah biasa. Namun, saat matanya menyapu baris demi baris angka di kertas itu, aku melihat perubahan yang mengerikan. Tangan Dokter Linda mulai gemetar. Kertas di tangannya bergetar hebat. Wajahnya yang tadi segar, seketika berubah pucat pasi, seputih jas dokter yang dikenakannya. Matanya terbelalak, memancarkan horor yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia menatap kertas itu, lalu menatapku, lalu kembali ke kertas itu seolah tidak percaya apa yang dibacanya. Sus! Suara Dokter Linda terdengar serak dan rendah. Keluar sekarang. Tapi dok, saya belum selesai mencatat. Saya bilang keluar, bentak Dokter Linda tiba-tiba, membuatku dan perawat itu terlonjak kaget. Dokter Linda tidak pernah membentak. Tinggalkan kami berdua. Kunci pintu depan dan jangan biarkan siapapun masuk, termasuk kalau suaminya tiba-tiba datang. Sekarang. Perawat itu mengangguk ketakutan dan bergegas keluar, menutup pintu rapat-rapat. Suasana hening yang mencekam menyelimuti ruangan. Hanya suara detak jantung bayiku dari mesin USG yang masih terdengar. Ironis di tengah ketegangan ini. Dokter Linda mematikan monitor USG dengan kasar, lalu berjalan cepat ke arah pintu, memutar kunci slot dengan tangan yang masih gemetar. Dia berbalik menatapku. Napasnya memburu. Dia berjalan mendekatiku, mencengkeram bahuku dengan kuat, sangat kuat hingga terasa sakit. Ratna, panggilnya. Suaranya bergetar menahan tangis atau amarah. Aku tak tahu. Dengarkan tante baik-baik. Kamu harus tinggalkan rumah itu sekarang. Jangan pulang ke sana. Ceraikan suamimu hari ini juga. Aku ternganga, bingung dan takut. Jawab, tante kenapa? Ada apa? Apa bayiku cacat? Apa ada yang salah sama kandunganku? Bukan bayimu, Ratna, tapi kamu. Dokter Linda menekan suaranya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Nyawamu yang sedang di ujung tanduk. Laki-laki itu. Prasetyo, dia iblis. Jantungku rasanya berhenti berdetak mendengar kata-kata Dokter Linda. Iblis? Prasetyo? Suamiku yang setiap malam menyeduhkanku susu, yang memijat kakiku saat bengkak, yang melarangku bekerja demi kesehatanku? Tidak mungkin. Dokter Linda pasti salah paham. Mungkin dia salah baca hasil lab. Tante bicara apa sih? Aku mencoba duduk. Meski kepalaku pusing bukan main. Mas Pras itu suami yang sangat baik. Dia merawatku dengan luar biasa. Dia bahkan membelikanku vitamin impor yang mahal sekali supaya aku dan bayinya sehat. Tante pasti salah diagnosa. Mendengar kata vitamin, mata Dokter Linda melebar. Dia segera menarik kursi dan duduk tepat di hadapanku. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Dia menyodorkan kertas hasil lab yang tadi membuatnya gemetar ke depan mataku. Lihat ini, Ratna. Baca. Perintahnya tegas. Aku menyipitkan mata, mencoba membaca tulisan medis yang penuh angka itu. Aku nggak ngerti. Dok, ini angka apa? Dokter Linda menunjuk sebuah baris dengan pena, menekannya kuat-kuat hingga kertasnya hampir sobek. Ini adalah kadar arsenik dan timbal dalam darahmu. Kamu tahu batas normalnya berapa? Hampir 0. Dan lihat angkanya di sini. Kadar racun di darahmu 50 kali lipat dari ambang batas aman. Aku terdiam, mencoba mencerna kata, racun. Ratna, kamu tidak sakit karena kehamilanmu, lanjut Dokter Linda dengan suara bergetar menahan amarah. Organ hatimu bengkak. Ginjalmu mulai mengalami kegagalan fungsi. Rambut rontok, kuku biru, kulit pucat, sakit perut melilit itu semua bukan bawaan bayi. Itu adalah gejala keracunan logam berat kronis. Seseorang meracunimu perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, supaya tidak terlihat seperti pembunuhan, tapi seperti sakit komplikasi. Duniaku runtuh, telingaku berdenging panjang. Meracuni? Bisikku. Tapi siapa? Kamu bilang Prasetyo memberimu vitamin impor. Dokter Linda mencengkeram tanganku lagi. Vitamin apa? Bentuknya seperti apa? Kapsul, warna merah tua. Isinya bubuk. Dia bilang itu vitamin khusus dari luar negeri.
Dia menyeduhnya setiap malam dengan susu. Suaraku mengecil, seiring dengan potongan-potongan puzzle di kepalaku yang mulai menyatu. Susu itu, vitamin itu, Prasetyo selalu membuatnya sendiri. Dia tidak pernah membiarkan pembantu menyentuhnya. Dia selalu memastikan aku meminumnya sampai habis di depan matanya. Sakit perutku selalu datang 1 jam setelah minum susu itu. Ya Tuhan! Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan mual yang tiba-tiba menyerang. Bukan mual karena hamil, tapi mual karena kengerian yang menyadarkanku. Dokter Linda mengangguk. Air matanya jatuh. Itu bukan vitamin. Nak, itu racun. Dosisnya diatur sangat rapi. Cukup kecil untuk tidak membunuhmu seketika, tapi cukup kuat untuk merusak organmu perlahan dan membunuh janinmu. Bayiku. Aku refleks memegang perutku. Arsenik dan timbal bisa menembus plasenta, jelas Dokter Linda dengan nada pedih. Tujuannya jelas. Dia ingin kamu keguguran dulu. Jika kamu keguguran, rahimmu akan rusak, atau kamu akan mengalami pendarahan hebat. Dan dengan kondisi organmu yang sudah lemah karena racun, kamu tidak akan selamat dari pendarahan itu. Kamu akan meninggal karena komplikasi pasca keguguran. Skenario yang sempurna. Tidak akan ada yang curiga. Aku menangis histeris. Tubuhku terguncang hebat. Tapi kenapa? Kenapa dia tega? Kami sudah menunggu 7 tahun. Dia terlihat sangat bahagia saat aku hamil. Dia mencintaiku. Dokter Linda bangkit, berjalan ke arah lemari arsipnya dan mengambil sebotol air mineral, lalu meminumkannya padaku. Ratna, kamu wanita cerdas. Kamu pengusaha. Pikirkan, kalau kamu meninggal tanpa anak, siapa pewaris tunggal seluruh aset batik keluargamu? Pertanyaan itu menampar kesadaranku. Perjanjian pranikah. Ayahku, sebelum meninggal, bersikeras membuat perjanjian pranikah untukku. Isinya menyatakan bahwa harta bawaan dan aset perusahaan adalah milikku sepenuhnya. Jika aku meninggal dan memiliki keturunan, harta itu jatuh ke anakku, di bawah perwalian keluarga pihakku sampai anak itu dewasa. Suami tidak dapat apa-apa selain gaji bulanannya sebagai manajer. Namun, ada satu klausul kecil. Jika aku meninggal tanpa memiliki keturunan, anak, maka harta itu akan jatuh ke pasangan yang masih hidup sebagai ahli waris terdekat, karena tidak ada pewaris darah daging. Harta. Desisku. Jadi semua ini, 7 tahun pernikahan, kelembutan dia, kesabaran dia, hanya demi harta? Dia ingin aku mati bersama anakku supaya dia bisa menguasai pabrik. Sepertinya dia sudah tidak sabar, ujar Dokter Linda geram. Mungkin dia punya masalah keuangan yang mendesak, atau ada alasan lain. Yang jelas, dia ingin kamu lenyap. Dan dia menggunakan kehamilan ini, momen di mana kamu paling lemah dan paling percaya padanya, sebagai senjata. Aku merasa jijik, merasa bodoh, merasa dikhianati dengan cara yang paling keji. Pria yang tidur di sebelahku, yang kucium tangannya setiap pagi, ternyata adalah pembunuh berdarah dingin yang tersenyum sambil menyodorkan racun ke mulut istrinya sendiri. Tiba-tiba, rasa takut menyergapku. Dok, kalau dia tahu aku tahu, dia akan membunuhku lebih cepat. Aku harus bagaimana? Aku takut pulang. Dokter Linda menghapus air matanya dan kembali menjadi sosok dokter senior yang tangguh. Dengar, kita tidak bisa langsung lapor polisi sekarang tanpa bukti fisik. Vitamin, itu. Hasil lab darahmu memang bukti kuat keracunan. Tapi Prasetyo bisa berkelit. Dia bisa bilang kamu keracunan dari makanan luar. Atau menuduh pembantumu. Kita butuh bukti vitamin itu. Aku harus apa? Tanyaku. Naluri bertahan hidupku mulai bangkit mengalahkan rasa sedih. Kamu harus main sandiwara, kata Dokter Linda tegas. Ini akan sangat berat, Ratna. Tapi kamu harus pulang ke rumah itu. Kamu harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kamu harus tetap menjadi istri yang lemah dan penurut. Aku tidak sudi minum racun itu lagi, tolakku. Jangan diminum. Buang saat dia lengah. Sembunyikan di balik lidah. Muntahkan di toilet. Apapun caranya. Tapi pastikan dia melihatmu. Meminumnya. Dan yang paling penting, kamu harus berhasil mengambil 1 atau 2 butir kapsul itu tanpa sepengetahuannya. Bawa ke saya. Biar saya kirim ke lab forensik kepolisian. Begitu kita punya hasil lab kapsul itu, kita bisa seret dia ke penjara. Aku menatap perutku. Ada nyawa kecil di sana yang harus kuselamatkan. Nyawa yang ayahnya sendiri ingin lenyapkan.
Rasa sedih di hatiku perlahan berubah menjadi gumpalan amarah yang panas. Prasetyo pikir aku adalah wanita lemah yang bisa dia bodohi dan dia bunuh perlahan? Dia salah besar. Aku adalah anak dari pemilik batik terbesar di kota ini. Darah pedagang dan pejuang mengalir di tubuhku. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Wajahku yang tadi penuh ketakutan, kini mengeras. Baik, Dok, kataku dingin. Aku akan pulang. Aku akan menjadi aktris terbaik yang pernah dia lihat. Dia ingin istri yang sakit-sakitan dan mati perlahan? Akan kuberikan apa yang dia mau, sampai aku mendapatkan bukti itu. Dan saat-saat itu tiba, aku akan pastikan dia membusuk di tempat yang paling hina. Dokter Linda menatapku dengan bangga, lalu memelukku erat. Itu baru anak sahabatku. Ingat, aku akan memantau kondisimu setiap hari lewat pesan rahasia. Jangan gunakan ponsel utamamu untuk hal-hal sensitif. Pakai ponsel lamamu yang mungkin tersimpan di gudang. Beli nomor baru diam-diam. Sekarang, ayo kita rapikan wajahmu. Jangan sampai sopirmu atau suamimu curiga kamu habis menangis histeris. Aku melangkah keluar dari ruangan Dokter Linda bukan lagi sebagai domba yang digiring ke pembantaian, tapi sebagai serigala yang sedang menyamar berbulu domba. Perang di dalam rumahku sendiri baru saja dimulai. Dan aku, Ratna, bersumpah demi anak dalam kandunganku, aku akan memenangkan perang ini. Perjalanan pulang dari klinik Dokter Linda terasa seperti perjalanan menuju neraka. Mobil yang dikemudikan Pak Asep melaju perlahan membelah kemacetan kota, namun pikiranku melayang jauh, tersesat dalam labirin ketakutan dan amarah. Aku duduk di kursi belakang, memandang kosong keluar jendela. Gedung-gedung tinggi, pedagang asongan, dan hiruk-pikuk kehidupan di luar sana terasa begitu absurd. Bagaimana mungkin dunia berjalan normal sementara di dalam tubuhku mengalir racun yang diberikan oleh orang yang paling kucintai? Setiap kali mobil berguncang sedikit karena jalan berlubang, aku refleks memegang perutku. Naluri keibuanku yang selama ini tertidur kini bangun dengan ganas. Ada nyawa di dalam sini. Nyawa yang tidak berdosa, yang sedang berjuang tumbuh di tengah lautan racun. Prasetyo ingin membunuhnya. Prasetyo ingin membunuhku. Fakta itu berulang kali kuhantamkan ke dinding kesadaranku agar aku tidak lupa, agar aku tidak luluh oleh wajah manisnya nanti. Pak Asep sesekali melirik lewat spion. Non Ratna, kita mampir beli bubur ayam dulu? Non belum makan siang, kan? Muka non pucat sekali. Aku menggeleng lemah. Langsung pulang saja, Pak. Aku cuma mau tidur. Suaraku terdengar serak, namun kali ini bukan karena sakit fisik, melainkan karena menahan teriakan yang ingin meledak dari tenggorokanku. Sesampainya di rumah, gerbang besi yang megah itu terbuka perlahan. Dulu, aku selalu merasa bangga melihat rumah peninggalan orang tuaku ini. Pilar-pilarnya yang kokoh melambangkan kesuksesan keluarga kami. Namun kini, rumah ini tampak seperti mausoleum. Dingin, kaku, dan menyimpan rahasia mematikan. Saat aku melangkah masuk ruang tamu, Prasetyo sudah ada di sana. Dia duduk di sofa kulit, jasnya sudah dilepas, lengan kemejanya digulung. Wajahnya tampak lelah, namun begitu melihatku, topeng, suami sempurna, itu langsung terpasang. Dia bangkit dan setengah berlari menghampiriku. Sayang, kamu sudah pulang. Dia meraih tanganku, hendak mencium pipiku. Darahku berdesir hebat. Seluruh sel di tubuhku menjerit ingin menolak sentuhannya. Aku ingin meludahinya, mencakar wajahnya, dan berteriak bahwa aku tahu segalanya. Namun, kata-kata Dokter Linda terngiang di kepalaku. Main cantik, jangan sampai dia curiga. Aku memaksakan diri untuk tidak menepis tangannya. Sebaliknya, aku membiarkan tubuhku terkulai lemas ke dalam pelukannya, menggunakan sisa tenagaku untuk berakting. Mas, rintihku pelan, membenamkan wajah di dadanya agar dia tidak bisa melihat mataku yang memancarkan kebencian. Aku capek sekali. Prasetyo memapahku dengan lembut menuju kamar tidur utama di lantai bawah. Kamar yang kami pindati sejak aku hamil agar aku tidak perlu naik tangga. Gimana kata Dokter Linda? Kenapa lama sekali? Aku telepon klinik tadi katanya kamu masih di dalam. Ini adalah ujian pertamaku. Aku harus berbohong dengan sempurna. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma parfum mahalnya yang kini terasa memuakan. Dokter Linda bilang kondisiku memang menurun, Mas. Jawabku sambil merebahkan diri di kasur. Aku menatap langit-langit kamar, menghindari tatapan langsung matanya. Katanya plasentanya agak lemah, jadi nutrisi kebayi kurang lancar.
Makanya aku jadi kurus dan bayi menyerap semua energiku. Dia marah sekali karena aku terlihat kurus. Aku melirik Prasetyo. Wajahnya tampak tegang sesaat, lalu rileks kembali. Penjelasanku masuk akal dan mendukung narasinya bahwa aku sakit. Terus, dia kasih obat baru. Tanyanya menyelidik. Enggak, aku menggeleng. Dia bilang vitamin dari kamu itu sudah bagus. Komposisinya lengkap. Dia cuma suruh dosis istirahatnya ditambah. Aku benar-benar harus bedres total. Mas, nggak boleh mikir berat-berat. Senyum tipis terukir di bibir Prasetyo. Senyum kemenangan. Dia merasa rencananya berjalan mulus. Dokter pun tidak curiga. Pikirnya. Tuh kan, apa aku bilang? Ujarnya sambil mengelus kepalaku. Sentuhannya membuat kulit kepalaku merinding jijik. Dokter Linda itu memang hebat. Tapi kadang dia terlalu panik. Yang penting kamu turuti kata Mas. Minum vitamin yang rajin. Istirahat. Makan enak. Biar Mas yang urus semuanya. Sore itu berlalu dengan siksaan mental yang luar biasa. Aku harus berpura-pura tidur saat dia ada di kamar. Padahal mataku terjaga penuh, mengawasi setiap gerak-geriknya. Aku melihatnya menelepon seseorang di balkon dengan suara pelan. Mungkin selingkuhannya, atau mungkin penagih utang. Malam harinya adalah puncak ketegangan. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Waktu eksekusi. Seperti biasa, Prasetyo masuk ke kamar membawa nampan. Di atasnya ada segelas susu hamil hangat dan satu kapsul merah tua itu. Kapsul kematian. Jantungku berdegup kencang. Takut suaranya terdengar olehnya. Aku duduk bersandar di kepala ranjang. Mengatur napas agar terlihat sesak dan lemah. Waktunya minum vitamin, Tuan Putri. Katanya riang. Dia duduk di tepi ranjang. Menyodorkan kapsul itu ke telapak tanganku. Aku menatap kapsul merah itu. Benda sekecil ini bisa menghancurkan ginjal dan hatiku. Di dalamnya terkandung arsenik dan timbal, racun yang biasa dipakai untuk membunuh hama. Dan suamiku memberikannya padaku dengan senyum manis. Ayo, diminum. Biar dedek bayinya kuat. Desaknya lembut ketika melihatku terdiam. Aku menatapnya. Mas, air putih saja ya? Susunya bikin aku mual malam ini. Jangan dong. Susu ini kan pelapis lambung biar nggak perih kena vitamin. Sedikit saja. Buat dorong obatnya. Dia bersikeras. Tentu saja. Mungkin dia juga mencampur sesuatu di susunya. Atau dia hanya ingin memastikan aku meminum semuanya. Aku mengangguk pasrah. Ini saatnya. Aku memasukkan kapsul itu ke dalam mulutku. Namun, alih-alih menelannya, aku dengan cekatan menyelipkannya ke bawah lidah. Di ruang sempit antara dasar mulut dan gusi bawah. Teknik yang sering kulihat di film. Namun tak pernah kusangka harus kupraktikan demi nyawaku sendiri. Aku segera mengangkat gelas susu, meminum tegukan besar. Glup. Aku membuat gerakan menelan yang dramatis di leherku. Pintar. Puji Prasetyo. Dia mengambil gelas susu yang masih sisa setengah dan meletakkannya di nakas. Rasa kapsul itu mulai terasa pahit di bawah lidahku. Lapisan luarnya mulai meleleh. Aku panik. Jika bocor, aku akan keracunan lagi. Aku harus segera mengeluarkannya. Tiba-tiba aku membekap mulutku. Berpura-pura mau muntah. Huek. Prasetyo kaget. Kenapa? Mual. Iya, mual banget Mas Huek. Aku melompat turun dari kasur dan berlari ke kamar mandi dalam kamar kami. Sayang, perlu Mas bantu. Dia beranjak menyusul. Jangan, teriakku dari balik pintu, lalu buru-buru menguncinya. Jangan masuk. Aku malu kalau muntah-muntah begini. Bau. Aku menyalakan keran wastafel dengan volume maksimal untuk menyamarkan suara. Dengan tangan gemetar, aku memuntahkan kapsul yang mulai lembek itu ke telapak tangan. Warnanya sudah agak luntur, tapi isinya masih utuh. Napasku memburu. Aku berhasil. Aku tidak menelannya. Tapi aku tidak bisa membuangnya di kloset. Dokter Linda butuh sampel. Aku butuh bukti. Aku melihat sekeliling kamar mandi dengan panik. Di mana aku bisa menyembunyikannya? Prasetyo orang yang cukup teliti. Dia kadang masuk ke sini untuk mengecek stok sabun atau handuk. Mataku tertumbuk pada kotak pembalut wanita di lemari bawah wastafel. Itu wilayah yang tidak mungkin disentuh laki-laki. Aku mengambil selembar tisu, membungkus kapsul lengket itu dengan hati-hati dan berlapis-lapis. Lalu aku mengambil satu pembalut, membuka sedikit bungkus plastiknya, menyelipkan bungkusan tisu kecil itu di lipatan pembalut,
lalu merekatkannya kembali seolah belum pernah dibuka. Aku menaruh pembalut itu di tumpukan paling bawah. Setelah merasa aman, aku membasuh wajahku dengan air dingin, membiarkan air mata bercampur dengan sisa air keran. Aku menatap wajahku di cermin. Pucat, ketakutan, tapi mataku menyala. Kamu bisa, Ratna. Kamu bisa. Bisikku pada diri sendiri. Aku keluar dari kamar mandi dengan wajah lesu yang dibuat-buat. Prasetyo berdiri di depan pintu dengan wajah cemas. Sudah keluar semua? Tanyanya. Iya, Mas. Maaf ya, vitaminnya mungkin keluar lagi tadi. Sayang banget. Kataku dengan nada menyesal. Ya sudah, nggak apa-apa. Besok minum lagi. Yang penting kamu lega sekarang. Malam itu, aku tidur memunggungi Prasetyo. Dia memelukku dari belakang. Tangannya melingkar di perutku yang buncit. Dulu, pelukan ini adalah tempat ternyamanku. Sekarang, rasanya seperti dililit ular boa yang siap meremukkan tulang-tulangku. Aku tidak bisa tidur semalaman. Setiap kali dia bergerak, aku tersentak. Aku menjaga perutku dengan kedua tanganku, membentengi anakku dari aura jahat ayahnya sendiri. Di dalam kegelapan kamar, air mataku menetes dalam diam, meratapi matinya pernikahanku dan lahirnya dendam yang membara. Cahaya matahari pagi yang menembus celah gorden tebal kamar tidak lagi membawa kehangatan bagiku, melainkan menjadi penanda dimulainya babak baru sandiwara ini. Prasetyo sudah bangun lebih dulu, bersiap-siap dengan setelan jas mahalnya yang dibeli menggunakan uang perusahaan, uang warisan ayahku. Mas berangkat dulu ya, pamitnya sambil merapikan rambut di cermin. Kamu di rumah saja, jangan kemana-mana. Ingat pesan dokter, bed rest. Iya, Mas, hati-hati. Jawabku lemah dari balik selimut. Begitu deru mesin mobil mewahnya menjauh dan gerbang tertutup, aku langsung melompat dari tempat tidur. Rasa lemas memang masih ada karena efek racun yang terakumulasi berbulan-bulan. Tapi adrenalin memberiku kekuatan ekstra. Aku tidak bisa terus-menerus menjadi korban pasif. Aku harus tahu kenapa. Kenapa dia butuh uang sebanyak itu sampai harus membunuhku? Bukankah gaji dan fasilitas sebagai manajer sekaligus suami pemilik perusahaan sudah lebih dari cukup untuk hidup mewah? Langkah pertamaku adalah menghubungi satu-satunya orang kepercayaan ayah yang tersisa, Pak Hadi. Beliau adalah mantan kepala keuangan pabrik yang dipensiunkan paksa oleh Prasetyo setahun setelah kami menikah dengan alasan peremajaan manajemen. Padahal, aku tahu sekarang, Prasetyo pasti ingin menyingkirkan orang-orang jujur yang bisa mengendus kecurangannya. Sesuai instruksi Dr. Linda, aku tidak menggunakan ponselku. Prasetyo mungkin sudah memasang penyadap atau pelacak. Aku pergi ke gudang belakang, tempat barang-barang bekas disimpan. Di sana, di dalam kardus mainan masa kecilku, tersimpan sebuah ponsel Nokia lama yang baterainya masih bisa dilepas. Kemarin, aku diam-diam meminta tolong Mbok Nah, pembantu senior yang sudah mengasuhku sejak bayi, untuk membelikan kartu perdana baru di warung saat dia belanja sayur. Buat apa, Non? Tanya Mbok Nah bingung saat itu. SST, Mbok jangan bilang siapa-siapa ya. Mas Pras mau ulang tahun, aku mau kasih kejutan, jadi butuh nomor rahasia buat pesen kado. Bohongku. Mbok Nah yang polos mengangguk percaya. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kartu SIM ke ponsel jadul itu. Layar monokrom menyala. Aku menekan nomor Pak Hadi yang sudah kuhafal di luar kepala. Halo? Assalamualaikum. Suara berat Pak Hadi terdengar di ujung sana. Waalaikumsalam. Pak Hadi, ini Ratna. Bisikku cepat. Hening sejenak. Non Ratna? Tumben sekali menelepon pakai nomor asing? Ada apa, Non? Suara Non kok terdengar panik. Pak, saya butuh bantuan Bapak. Ini soal hidup dan mati. Saya tidak bisa jelaskan detailnya sekarang karena tidak aman. Tapi saya mohon, Bapak selidiki keuangan suami saya, Prasetyo. Selidiki sedalam-dalamnya. Rekening pribadinya, kartu kreditnya, kemana saja dia pergi kalau lembur, semuanya. Astagfirullah. Non Ratna curiga Mas Pras korupsi. Lebih parah dari itu. Pak, tolong. Pak, Bapak satu-satunya orang yang ayah percaya. Saya akan bayar berapapun biayanya. Tapi tolong lakukan diam-diam. Jangan sampai ada orang pabrik yang tahu. Baik. Non. Demi almarhum Bapak, saya akan lakukan. Kebetulan saya masih punya teman di bank dan beberapa kenalan yang bisa melacak hal-hal begini. Beri saya waktu 3 hari. 3 hari.
Itu berarti 72 jam aku harus terus bermain peran sebagai istri yang sekarat. Hari-hari berikutnya berlalu dengan lambat dan menyiksa. Setiap pagi, aku harus memoles wajahku dengan makeup agar terlihat pucat dan sakit. Aku membubuhkan eyeshadow abu-abu tipis di bawah mata dan menggunakan bedak yang 2 tingkat lebih terang dari warna kulitku. Ironis sekali, biasanya wanita berdandan untuk terlihat cantik. Aku berdandan untuk terlihat hampir mati. Aku juga harus terus melakukan trik, membuang vitamin, itu setiap malam. Semakin hari aku semakin ahli. Terkadang aku pura-pura tersedak dan memuntahkannya ke tisu. Terkadang aku sembunyikan di bawah lidah. Aku mengumpulkan kapsul-kapsul itu dalam botol kecil bekas obat sakit kepala yang kusembunyikan di dalam flus tank toilet duduk, tempat yang dingin dan basah, yang tidak mungkin diperiksa Prasetyo. Fisikku perlahan membaik karena tidak ada asupan racun baru. Mualku berkurang. Sakit kepalaku mereda. Tapi aku harus menyembunyikan kesembuhan ini. Saat Prasetyo ada di rumah, aku sengaja berjalan tertatih-tatih, atau pura-pura menjatuhkan gelas seolah tanganku terlalu lemah untuk menggenggam. Maaf mas, tanganku gemetar terus. Kataku saat gelas pecah di lantai. Prasetyo membersihkan pecahan kaca itu dengan sabar. Nggak apa-apa, sayang. Itu artinya obatnya sedang bekerja melawan penyakitmu. Kamu harus sabar ya. Iblis, makiku dalam hati. Obat itu bekerja membunuhku, bukan menyembuhkanku. Tepat di hari ketiga, Pak Hadi menghubungiku. Non, kita harus ketemu. Saya tidak berani bicara di telepon. Datanya mengerikan. Kata Pak Hadi, suaranya terdengar tegang. Kami mengatur pertemuan rahasia. Aku beralasan pada Prasetyo ingin menghirup udara segar di taman belakang rumah saat dia pergi rapat siang hari. Taman belakang rumah kami berbatasan langsung dengan jalan kecil di kompleks sebelah. Ada celah di pagar tanaman di mana aku bisa berbicara dengan orang di luar tanpa terlihat CCTV rumah yang hanya mengarah ke gerbang depan dan pintu utama. Pak Hadi datang dengan topi rendah dan jaket lusuh, menyerahkan sebuah amplop tebal lewat celah pagar. Non, baca ini baik-baik. Mas Prasetyo itu, dia bukan manusia. Ujar Pak Hadi dengan mata berkaca-kaca. Maafkan saya baru tahu sekarang. Aku membawa amplop itu lari ke kamar mandi, mengunci pintu, dan membukanya dengan tangan gemetar. Lembar demi lembar bukti kejahatan Prasetyo terhampar di depan mataku. Fakta pertama, judi online. Rekening koran yang didapat Pak Hadi menunjukkan aliran dana miliaran rupiah ke situs-situs judi online yang berpusat di luar negeri. Slot, poker, taruhan bola. Angkanya fantastis. Prasetyo kalah besar. Total kerugiannya dalam 2 tahun terakhir mencapai 15 miliar rupiah. Dia sudah menguras tabungan pribadinya dan mulai menggerogoti kas kecil perusahaan yang dia manipulasi laporannya. Fakta kedua, utang menggunung. Ada tangkapan layar percakapan ancaman dari penagih utang. Bukan bank resmi, tapi rentenir dan pinjaman online ilegal. Bahasanya kasar dan mengerikan. Bayar minggu ini atau kami kirim bunga bela sungkawa ke rumah istrimu. Bos minta pelunasan 5 miliar besok. Kalau tidak, kulitmu kami jadikan tas. Prasetyo sedang terdesak. Nyawanya terancam oleh preman-preman ini. Fakta ketiga, wanita simpanan. Pak Hadi menyertakan foto-foto Prasetyo bersama seorang wanita muda yang cantik dan glamor. Namanya Fiona, seorang model Instagram. Ada bukti chat di mana wanita itu merengek minta dibelikan rumah mewah di kawasan elit sebagai syarat untuk tetap bersama Prasetyo. Mas, pokoknya bulan depan aku mau kunci rumah itu sudah di tanganku. Kalau enggak, aku bongkar semuanya ke istrimu yang penyakitan itu. Dan Prasetyo membalas. Sabar sayang. Sebentar lagi. Istriku sudah makin parah. Dokter bilang tinggal menunggu waktu. Begitu dia lewat, semua aset jadi milikku. Kita bisa beli rumah itu. Bahkan kita bisa beli satu kompleks sekalian. Aku menutup mulutku rapat-rapat agar tidak menjerit. Air mataku tumpah, membasahi kertas-kertas bukti pengkhianatan itu. Jadi inilah hargaku. Inilah harga nyawa anakku. Hanya demi menutupi utang judinya dan memuaskan nafsu simpanannya. Dia menungguku mati seperti orang menunggu paket datang. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Kenapa harus membunuhku? Kenapa tidak ceraikan saja dan minta gono gini? Aku teringat brankas kecil di ruang kerja mendiang ayah. Aku segera menuju ke sana. Memutar kombinasi angka yang hanya aku yang tahu, tanggal lahir ibu. Di dalam brankas, tersimpan dokumen penting, termasuk surat perjanjian pranikah kami. Aku membaca ulang dokumen itu dengan teliti.
Pasal demi pasal. Hingga mataku berhenti pada pasal 7 ayat 2. Apabila pihak pertama, Ratna, meninggal dunia, maka seluruh harta bawaan dan aset perusahaan akan diwariskan sepenuhnya kepada anak kandung. Jika anak kandung masih di bawah umur, perwalian harta akan dipegang oleh keluarga sedarah dari pihak pertama, paman bibi dari garis ayah ibu, bukan oleh pasangan hidup. Tapi ada kelanjutannya di ayat 3. Apabila pihak pertama meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, anak, maka seluruh harta akan jatuh kepada ahli waris terdekat menurut hukum yang berlaku, yaitu suami istri yang masih hidup. Mataku terbelalak. Inilah kuncinya. Jika aku mati setelah melahirkan, atau jika aku mati meninggalkan anak, Prasetyo tidak dapat apa-apa. Harta akan dikunci untuk anakku dan diawasi oleh tanteku yang galak. Prasetyo hanya akan jadi ayah miskin yang tidak bisa menyentuh uang anaknya. Tapi, jika aku mati sebelum punya anak, jika aku keguguran lalu mati, atau mati bersama janin di dalam perutku, maka dialah pewaris tunggalnya. Dia akan menjadi pemilik sah batik warisan keluarga. Dia bisa menjual pabrik, membayar utang judinya, dan hidup mewah bersama Fiona. Itulah kenapa dia meracuniku saat hamil. Itulah kenapa dia ingin aku keguguran. Dia tidak hanya ingin membunuhku. Dia harus memastikan tidak ada pewaris lain yang lahir. Aku meremas kertas perjanjian itu hingga kusut. Rasa sedihku lenyap seketika, terbakar habis oleh api kemarahan yang berkobar dahsyat. Prasetyo bukan lagi suamiku. Dia adalah musuh yang harus dihancurkan. Dia ingin bermain dengan nyawa? Baiklah, aku akan pastikan dia masuk ke dalam perangkap yang dia gali sendiri. Dia butuh uang? Aku akan berikan dia ilusi uang, sebelum aku menarik karpet di bawah kakinya dan menjatuhkannya ke jurang kehancuran. Aku menyeka air mataku, berdiri tegak di ruang kerja ayah. Aku memandang foto ayah dan ibu di dinding. Ayah, ibu, bisikku, pinjami Ratna kekuatan kalian. Ratna akan mempertahankan apa yang kalian bangun. Ratna akan melindungi cucu kalian. Dan Ratna akan membuat laki-laki tamak itu menyesal pernah dilahirkan. Sandiwara orang sakit sudah selesai. Sekarang saatnya menyusun serangan balik. 3 hari setelah aku memegang bukti perselingkuhan dan rencana pembunuhan itu, aku tahu aku harus bergerak cepat. Kemarahanku sudah membeku menjadi tekad yang dingin dan tajam. Aku tidak lagi menangis di kamar mandi. Setiap air mata yang dulu tumpah sudah berganti menjadi strategi. Prasetyo menginginkan hartaku? Baik, aku akan memberinya jalan menuju harta itu. Jalan yang sebenarnya adalah jembatan putus menuju jurang kehancuran. Pagi itu, aku sengaja meminta Prasetyo pulang lebih awal dari pabrik. Aku mengatur suasana kamar tidur kami sedemikian rupa. Lampu kupadamkan sebagian, menyisakan cahaya remang-remang yang memberi kesan suram. Di nakas, aku menumpuk berbagai botol obat kosong dan tisu bekas, menciptakan visual seorang istri yang sedang berjuang di sisa tenaganya. Saat pintu kamar terbuka, aku sedang duduk bersandar di tumpukan bantal. Napasku kusengaja buat berat dan putus-putus. Wajahku pucat, berkat bedak tabur yang kupakai agak tebal, dan tatapanku kosong menatap jendela. Sayang. Prasetyo masuk dengan langkah tergesa. Kamu kenapa panggil Mas pulang cepat? Ada yang sakit? Kita ke rumah sakit sekarang. Aktingnya luar biasa. Jika aku tidak tahu kebenarannya, aku pasti sudah luluh oleh nada khawatirnya itu. Mas. Panggilku lirih. Tanganku menggapai-gapai udara. Prasetyo segera duduk di tepi ranjang, menggenggam tanganku. Iya, Ratna. Mas di sini. Aku merasa waktuku nggak lama lagi, Mas. Ucapku dengan suara bergetar. Badanku rasanya makin hari makin hancur. Kakiku sudah nggak bisa digerakkan. Perutku sakit sekali. Aku takut nggak bisa bertahan sampai melahirkan. Hus, jangan ngomong begitu. Potong Prasetyo. Meski aku bisa melihat kilatan aneh di matanya, kilatan antisipasi. Kamu pasti sembuh. Vitaminnya kan terus diminum. Mungkin memang takdirku. Mas, aku sudah pasrah. Lanjutku, membiarkan setetes air mata buatan jatuh. Tapi sebelum aku pergi, atau sebelum aku makin parah sampai nggak sadar, aku mau memastikan kamu nggak kerepotan mengurus semuanya nanti. Maksud kamu? Aku menunjuk tumpukan dokumen tebal yang sudah kusiapkan di meja samping tempat tidur. Itu adalah tumpukan kertas yang campur aduk. Sebagian besar adalah laporan operasional pabrik yang tidak penting, tapi di sela-selanya,
Terselip dokumen-dokumen maut yang sudah kusiapkan bersama notaris kepercayaan mendiang ayah secara diam-diam. Itu dokumen perusahaan, Mas. Aku mau melimpahkan kuasa penuh padamu, kataku, mengamati reaksi wajahnya. Mata Prasetyo membulat sempurna. Jakunnya naik turun. Ikan sudah melihat umpan. Ratna, kamu gak perlu mikirin ini sekarang. Fokus kesehatanmu dulu, katanya, basa-basi busuk yang memuakan. Enggak, Mas. Tolong turuti permintaan terakhir istrimu ini, desaku, memegang tangannya erat-erat seolah memohon. Aku gak tenang kalau aset perusahaan masih atas namaku. Nanti kalau aku meninggal mendadak, proses balik namanya lama, pajaknya mahal, birokrasinya ribet. Pabrik bisa berhenti operasi karena rekeningnya bekukan bank. Kasihan karyawan. Aku mengambil napas panjang, berpura-pura sesak. Jadi, aku minta notaris buatkan surat pengalihan aset dan kuasa direksi. Kamu tinggal tanda tangan. Nanti biar notaris yang urus sisanya. Jadi kalau aku pergi, kamu sudah memegang kendali penuh. Kamu berhak atas semuanya, tanpa harus nunggu warisan cair. Senyum Prasetyo tak bisa lagi ditahan. Sudut bibirnya berkedut menahan girang. Dia pasti berpikir ini adalah jackpot. Dia tidak perlu membunuhku sampai mati pun. Hartanya sudah jatuh ke tangannya. Kalau itu maumu demi ketenanganmu baiklah, Mas akan tanda tangan, ujarnya dengan nada sok berat hati. Dia mengambil pena emas dari saku jasnya. Dia mulai membalik halaman dokumen itu. Jantungku berdegup kencang. Kalau dia membaca teliti, tamat riwayatku. Tapi aku tahu kelemahan terbesarnya. Dia malas dan tamak. Dia tidak pernah suka membaca detail kontrak kerja sama pabrik. Dia selalu menyuruh bawahannya. Dan sekarang, di hadapan harta karun yang disodorkan istri sekarat, kewaspadaannya pasti nol. Ini banyak sekali, Ratna. Keluhnya saat melihat tebalnya tumpukan kertas itu. Iya, Mas. Itu kan gabungan sama laporan pajak tahunan dan audit stok gudang. Tanda tangan di bagian yang ada materainya saja. Arahku. Prasetyo mulai menandatangani lembar demi lembar dengan cepat. Sret, sret, sret. Setiap goresan tintanya adalah paku untuk peti matinya sendiri. Dia tidak sadar apa yang dia tanda tangani. Di antara tumpukan itu, ada surat pengakuan utang pribadi. Di situ tertulis bahwa Prasetyo meminjam uang perusahaan sebesar 20 miliar rupiah untuk keperluan pribadi dan wajib dikembalikan dalam tempo 2x24 jam setelah ditandatangani, atau jaminannya adalah hukuman pidana penggelapan. Lalu ada surat kuasa pencabutan hak tanda tangan. Dokumen ini menyatakan bahwa dia melepaskan segala wewenangnya sebagai manajer dan menyerahkan kembali otoritas keuangan sepenuhnya kepada komisaris utama, yaitu aku. Dan yang paling manis, surat pengunduran diri tanpa syarat. Sudah semua, sayang, katanya cerah setelah menutup pena. Wajahnya berseri-seri, seolah beban utang judinya sudah lunas detik itu juga. Dia menatap tumpukan kertas itu dengan tatapan lapar. Terima kasih, Mas, kataku lemah, menyembunyikan senyum sinis. Sekarang tolong masukkan dokumen itu ke dalam amplop coklat itu dan segel. Besok pagi biar Pak Asep yang antar ke kantor notaris. Kamu jangan bawa ke kantor dulu, takut hilang. Siap. Bos, candanya. Dia mencium keningku dengan semangat yang berlebihan. Kamu istirahat ya. Mas mau keluar sebentar, beli martabak kesukaanmu. Merayakan, maksudnya biar kamu nafsu makan. Dia pergi dengan langkah ringan, bersiul kecil. Dia pikir dia baru saja mendapatkan kunci kerajaan. Padahal, dia baru saja menandatangani surat perintah penangkapannya sendiri. Sepeninggal dia, aku bangkit dari tempat tidur. Aku berjalan ke arah amplop coklat itu, mengusapnya pelan. Nikmati kebahagiaan semumu malam ini, Prasetyo. Bisikku pada ruangan kosong. Karena besok, duniamu akan runtuh. Malam itu aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Bukan karena aku merasa aman, tapi karena aku tahu, kendali permainan sudah berpindah tangan. Hari yang dinanti tiba. Acara 7 bulanan atau mitoni dalam adat Jawa. Seharusnya, ini adalah acara sakral untuk mendoakan keselamatan ibu dan janin. Tapi bagi Prasetyo, ini adalah panggung sandiwara terbesarnya. Dia bersikeras menggelar pesta mewah, mengundang semua kolega bisnis, pejabat lokal, dan keluarga besar. Tujuannya jelas. Dia ingin membangun alibi publik. Dia ingin semua orang melihat betapa dia adalah suami yang penuh kasih,
yang menggelar pesta besar demi istrinya yang sakit. Jadi nanti saat aku meninggal, semua orang akan bersimpati padanya, bukan mencurigainya. Rumah kami disulap menjadi venue pesta yang megah. Tenda-tenda berhias bunga melati dan mawar putih berdiri kokoh di halaman. Gamelan diputar lembut. Aroma sate dan gulai kambing menguar dari stand makanan. Tamu-tamu mulai berdatangan dengan mobil-mobil mewah mereka. Aku masih di kamar rias, duduk di depan cermin besar. Prias pengantin yang disewa Prasetyo sedang menata rambutku. Bu Ratna pucat sekali. Saya kasih blush on agak tebal ya, Bu, kata Prias itu ramah. Jangan, Mbak, tolakku tegas. Biarkan natural saja. Saya mau terlihat apa adanya. Aku mengenakan kebaya bludru hitam warisan ibu. Kebaya ini memberikan aura wibawa dan misteri. Aku menatap pantulan diriku. Mataku tajam, rahangku tegas. Tidak ada lagi Ratna yang lemah. Hari ini, sang ratu kembali bertahta. Di luar, aku mendengar suara Prasetyo menyambut tamu lewat pengeras suara. Terima kasih, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mohon doanya untuk istri saya tercinta, Ratna. Kondisinya memang sedang kurang baik, tapi semangatnya untuk bertemu bapak ibu sekalian sangat besar. Kami mohon doa agar persalinannya nanti lancar. Meski dokter bilang risikonya tinggi. Suaranya dibuat bergetar, seolah menahan tangis haru. Tepuk tangan simpati terdengar riuh. Munafik. Tepat pukul 7 malam, acara inti dimulai. Protokol acara mengharuskan aku keluar menemui tamu. Prasetyo sudah menyiapkan kursi roda di depan pintu kamar. Dia ingin mendorongku keluar seperti barang pameran yang rapuh. Saat pintu kamar dibuka, Prasetyo sudah berdiri di sana dengan senyum lebar yang dipaksakan sendu. Ayo sayang, naik kursi rodanya. Semua orang sudah menunggu. Aku menatap kursi roda itu, lalu menatap matanya. Perlahan, aku menggeleng. Gak usah, Mas, kataku datar. Loh, kamu kan gak kuat jalan. Tanpa menjawab, aku melangkah melewati kursi roda itu. Aku berjalan tegak, punggungku lurus, daguku terangkat. Hak tinggi sepatuku berbunyi tak-tak di lantai marmer, menggema tegas. Wajah Prasetyo berubah bingung, tapi dia segera menutupinya. Oh, istriku lagi merasa kuat hari ini. Alhamdulillah, sini Mas gandeng. Dia mencoba meraih lenganku, tapi aku menepisnya halus namun tegas. Aku berjalan sendiri menuju ruang tengah, tempat panggung kecil dan layar proyektor besar disiapkan. Kehadiranku yang berjalan tegak membuat tamu undangan terdiam. Mereka berbisik-bisik. Mungkin mereka heran. Katanya sakit parah sampai lumpuh. Kok jalannya gagah sekali? Aku melemparkan senyum tipis pada Dr. Linda yang duduk di barisan depan. Dia mengangguk pelan, memberi kode bahwa pasukan sudah siap di posisi. Aku naik ke panggung kecil itu, mengambil mikrofon dari tangan MC yang bengong. Selamat malam, semuanya. Suaraku lantang dan jernih. Tidak ada lagi getaran lemah seperti hari-hari kemarin. Terima kasih sudah datang di acara 7 bulanan anak saya. Aku menekankan kata, anak saya, bukan, anak kami. Biasanya, acara seperti ini diisi dengan video kenangan masa pacaran atau foto-foto USG bayi. Suami saya, Prasetyo, sudah menyiapkan video yang sangat indah katanya. Tapi malam ini, saya ingin menunjukkan sesuatu yang berbeda. Sebuah video yang menunjukkan betapa besar pengorbanan suami saya untuk kehamilan ini. Prasetyo yang berdiri di samping panggung tanpa tersenyum bangga, mungkin mengira aku akan memujinya. Dia tidak tahu video apa yang ada di flash disk yang sudah kutukar diam-diam di operator sound system 5 menit lalu, berkat bantuan sepupuku yang kutugaskan di sana. Silakan, perintahku pada operator. Lampu ruangan diredupkan. Semua mata tertuju ke layar besar. Video dimulai. Tapi bukan musik romantis yang keluar, melainkan rekaman CCTV hitam putih yang agak buram tapi jelas. Itu dapur rumah kami. Tertera tanggal dan jam di pojok layar, 14 Mei 2024, pukul 21. Di layar, terlihat sosok Prasetyo masuk ke dapur. Dia menengok kanan kiri, memastikan tidak ada orang. Lalu, dia mengeluarkan sebuah botol kecil dari saku celananya. Dia membuka kapsul merah, vitamin hamilku, dan dengan hati-hati menyuntikkan cairan dari botol kecil itu ke dalam kapsul menggunakan suntikan tinta printer. Gumam kaget mulai terdengar dari para tamu. Itu apa? Bisik seseorang di barisan depan. Video berlanjut ke klip berikutnya. Tanggal berbeda.
Kali ini Prasetyo terlihat menggerus sesuatu berwarna biru ke dalam gelas susu. Klip ketiga. Prasetyo sedang menelepon di balkon. Suaranya terekam jelas karena CCTV balkon baru saja ku-upgrade dengan fitur audio sebulan lalu tanpa sepengetahuannya. Tenang saja, Yang. Dosisnya sudah dinaikkan. Kata Google, efeknya gagal ginjal pelan-pelan. Paling lama sebulan lagi dia lewat. Sabar ya, rumah di Pondok Indah itu pasti jadi milik kita. Keheningan di ruangan pesta itu pecah berkeping-keping. Bangsat, teriak salah satu kerabatku. Apa-apaan ini? Seru kolega bisnis ayah. Suasana menjadi kacau balau. Gelas terjatuh. Kursi berdecit. Prasetyo di samping panggung mematung. Wajahnya yang tadi merah merona karena bangga, kini pucat pasi seputih kapas. Mulutnya menganga. Matanya menatap layar dengan horor. Dia menoleh ke arahku. Ratna, ini rekayasa. Ini Dep Fake. Teriaknya panik, mencoba merebut mikrofon. Jangan percaya. Istriku gila. Dia sakit jiwa karena hormon. Aku mundur selangkah, menatapnya dengan tatapan merendahkan yang sangat dingin. Rekayasa, Mas? Lalu bagaimana dengan hasil lab forensik ini? Aku mengeluarkan amplop hasil lab dari balik kebayaku dan melemparkannya ke wajahnya. Kertas-kertas berhamburan. Itu hasil analisis kapsul yang kamu berikan padaku semalam. Isinya arsenik dan timbal. Dan ini. Aku menunjuk ke arah pintu masuk. Pintu utama terbuka lebar. 2 orang polisi berseragam lengkap masuk, diikuti oleh Dr. Linda. Dan di belakang mereka, seorang wanita muda dengan gaun merah mencolok digiring masuk oleh 2 orang berbadan tegap. Orang suruhan Pak Hadi. Itu Fiona. Selingkuhannya. Fiona tampak ketakutan setengah mati. Begitu melihat Prasetyo, dia langsung berteriak. Dia yang suruh. Saya nggak tahu apa-apa soal racun. Saya cuma dipacarin. Pak polisi, tangkap dia, jangan saya. Prasetyo mundur, terpojok. Dia melihat ke sekeliling. Tamu-tamu memandangnya dengan jijik dan marah. Tidak ada jalan keluar. Panggung sandiwaranya runtuh, menimpa dirinya sendiri dengan beban yang sangat berat. Aku mendekat ke arahnya, membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar olehnya. Kamu mau harta, Mas? Tadi pagi kamu sudah tanda tangan pengakuan utang 20 miliar ke perusahaan. Kamu bukan cuma akan membusuk di penjara karena percobaan pembunuhan, tapi kamu juga akan bangkrut, miskin, dan hina. Selamat menikmati warisan dariku. Prasetyo jatuh berlutut. Kakinya lemas. Bukan karena akting, tapi karena ketakutan yang nyata. Malam yang seharusnya menjadi penobatannya sebagai raja, berubah menjadi eksekusi publik yang paling memalukan. Suasana di aula rumahku yang megah berubah menjadi arena pertarungan yang kacau balau. Video di layar proyektor telah berhenti memutar, menyisakan frame wajah Prasetyo yang sedang menyuntikkan racun dengan seringai licik. Gambar diam itu seolah menatap seluruh tamu undangan dengan tatapan mencemooh, menelanjangi kemunafikan yang selama ini ia bangun dengan rapi. Kepanikan melanda ruangan. Suara gelas kristal yang pecah karena tersenggol tamu yang kaget terdengar nyaring, bersahutan dengan gumaman ngeri dan teriakan marah dari keluarga besarku. Prasetyo, yang baru saja jatuh berlutut karena syok, berusaha bangkit dengan sisa-sisa harga dirinya yang sudah hancur lebur. Wajahnya yang tadi pucat kini memerah padam, campuran antara rasa malu yang membakar dan kepanikan seorang kriminal yang tertangkap basah. Bohong! Semuanya bohong! Teriaknya dengan suara parau, menunjuk-nunjuk layar proyektor dengan tangan gemetar. Dia berlari ke tengah panggung, mencoba merebut mikrofon dari tanganku, namun 2 orang petugas keamanan, yang sudah disiapkan oleh Pak Hadi, dengan sigap menahan tubuhnya. Lepaskan saya. Saya tuan rumah di sini. Bentak Prasetyo sambil meronta-ronta. Dia menatap para tamu undangan, mencari sekutu, mencari wajah yang mungkin mempercayainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jangan percaya video itu. Itu rekayasa. Istri saya, Ratna, dia sedang sakit jiwa. Hormon kehamilannya membuat dia berhalusinasi dan paranoid. Dia sengaja membuat video palsu itu untuk menjatuhkan saya karena dia cemburu buta. Dia beralih menatapku dengan mata melotot, mencoba memanipulasi situasi dengan gaslighting tingkat akhir. Ratna, sadarlah, apa yang kamu lakukan? Kamu mau menghancurkan reputasi suamimu sendiri? Ingat anak kita. Kamu stres. Sayang, ayo kita masuk kamar, minum obatmu,
dan lupakan semua kegilaan ini. Aku hanya berdiri diam di tempatku, menatapnya dengan tatapan dingin yang tak tersentuh. Dulu, kata-kata manipulatif seperti itu akan membuatku ragu, membuatku merasa bersalah. Tapi hari ini, kata-kata itu hanya terdengar seperti gonggongan anjing yang terpojok. Obat? Tanyaku dengan suara tenang namun menggema lewat pengeras suara. Maksud kamu, vitamin, yang berisi racun tikus itu? Dokter Linda melangkah maju membelah kerumunan. Di tangannya, dia membawa sebuah map tebal berlambang kepolisian. Wajahnya keras, matanya memancarkan kemarahan seorang ibu yang anaknya disakiti. Dia naik ke atas panggung, berdiri di sampingku, dan mengambil alih mikrofon. Saya Dokter Linda, dokter kandungan senior yang menangani Ratna, sekaligus saksi ahli dalam kasus ini. Suaranya tegas, membungkam keriuhan di ruangan. Saya mempertaruhkan sumpah dokter saya malam ini. Apa yang kalian lihat di video itu bukan rekayasa. Hasil laboratorium forensik dari Mabes Polri yang saya pegang ini menyatakan bahwa kapsul yang diminum Ratna setiap malam mengandung arsenik trioksida dan timbal dalam dosis letal yang diakumulasi. Tujuannya adalah merusak organ vital secara perlahan dan mematikan janin. Dokter Linda mengangkat map itu tinggi-tinggi. Ini bukan kegilaan hormon. Ini adalah percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan dengan sangat dingin dan terstruktur. Pernyataan Dokter Linda bagaikan palu godam yang menghantam sisa-sisa pembelaan Prasetyo. Tamu undangan tersentak. Beberapa ibu-ibu menutup mulut mereka. Ngeri membayangkan kekejaman itu. Enggak mungkin. Prasetyo menggeleng-gelengkan kepalanya. Mundur perlahan. Tiba-tiba, dari arah pintu masuk, suara hak tinggi beradu dengan lantai marmer terdengar mendekat. Fiona, wanita simpanan Prasetyo yang tadi digiring masuk, kini berdiri di depan panggung dengan wajah sembab karena tangisan. Dia dikawal ketat oleh polisi wanita. Mas Pras, seru Fiona histeris. Jangan bawa-bawa aku. Kamu bilang istrimu sakit kanker. Kamu bilang dia bakal mati alami bulan ini. Kamu nggak pernah bilang kalau kamu yang meracuni dia. Prasetyo menatap Fiona dengan tatapan mematikan. Diam kamu, wanita murahan. Saya punya buktinya, Pak Polisi. Fiona berteriak, tidak peduli lagi dengan citranya. Dia menyerahkan ponselnya kepada perwira polisi yang berdiri di sampingnya. Lihat chat WhatsApp dia. Dia janji belikan saya rumah di Pondok Indah kalau saya sabar nunggu. Berita duka, dari istrinya. Dia bilang uang asuransi dan warisan pabrik bakal cair sebentar lagi. Saya ditipu. Saya pikir dia duda kaya yang istrinya sakit keras. Ternyata dia pembunuh. Pengakuan Fiona adalah paku terakhir di peti mati Prasetyo. Kini, tidak ada satu orang pun di ruangan itu yang meragukan kejahatannya. Tatapan memuja dan hormat yang biasa dia terima dari kolega bisnis, kini berubah menjadi tatapan jijik. Kepala kepolisian sektor setempat, yang memimpin penangkapan malam itu, memberi isyarat kepada anak buahnya. Tangkap saudara Prasetyo. Dua polisi berseragam langsung menyergap Prasetyo, memelintir tangannya ke belakang punggung. Bunyi klik logam borgol yang mengunci pergelangan tangannya terdengar sangat indah di telingaku. Lebih indah dari musik gamelan manapun. Lepaskan. Kalian tidak tahu siapa saya. Saya manajer perusahaan ini. Saya orang kaya. Prasetyo meronta, berteriak-teriak seperti orang gila. Dia menatapku. Matanya memerah penuh dendam dan keputusasaan. Ratna, tolong aku. Kamu mencintaiku, kan? Kita sudah 7 tahun bersama. Masa kamu tega melihat suamimu di penjara? Cabut laporannya. Aku janji akan berubah. Aku hilaf, Ratna. Aku turun dari panggung perlahan, berjalan mendekatinya hingga jarak kami hanya tinggal 1 langkah. Aku menatap matanya dalam-dalam. Tidak ada lagi cinta di sana. Hanya ada lubang hitam keserakahan. 7 tahun, Mas, bisikku pelan. Namun cukup jelas untuk didengarnya. 7 tahun aku mengabdi, mencintai, dan mempercayaimu. Dan balasanmu adalah racun yang kau suapkan ke mulutku setiap malam. Kamu bukan hilaf. Kamu iblis yang menyamar menjadi manusia. Aku mencondongkan tubuhku sedikit, menyentuh perut buncitku. Kamu tidak hanya mencoba membunuhku. Kamu mencoba membunuh darah dagingmu sendiri demi uang judi dan wanita itu. Mulai detik ini, kamu bukan lagi suamiku. Dan anak ini. Aku menepuk perutku. Tidak akan pernah mengenalmu sebagai ayahnya. Dia sudah yatim sejak dalam kandungan. Bawa dia pergi. Perintahku dingin pada polisi.
Ratna A. Ratna A. Teriakan Prasetyo menggema di seluruh aula saat dia diseret paksa keluar menuju mobil patroli. Dia meronta, menangis, dan memaki, menjadi tontonan hina bagi ratusan orang yang dulu dia coba pikat. Saat pintu mobil polisi tertutup dan sirene mulai meraung memecah malam, lututku akhirnya lemas. Adrenalin yang menopangku selama berjam-jam mendadak surut, digantikan oleh kelelahan yang luar biasa. Aku hampir terjatuh, namun lengan kokoh Dr. Linda dan Pak Hadi segera menopangku. "Kamu hebat, Non. Bapak dan Ibu pasti bangga di surga," bisik Pak Hadi dengan suara serak menahan tangis. Aku memeluk Dr. Linda erat-erat, menumpahkan air mata yang sudah kutahan sejak aku tahu kebenaran menyakitkan itu. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata pembersihan. Racun itu mungkin masih ada sisa-sisanya di darahku, tapi racun terbesar dalam hidupku, Prasetyo, sudah berhasil kubuang selamanya. Malam itu, pesta 7 bulanan berakhir bukan dengan doa syukuran biasa, tapi dengan penangkapan dramatis yang menjadi berita utama di seluruh kota keesokan harinya. "Suami sempurna ternyata pembunuh berdarah dingin," begitu judul headline koran pagi. Tapi bagiku, judulnya adalah "Seorang ibu memenangkan perang pertamanya." 2 bulan setelah malam penangkapan yang mengguncang itu, hidupku perlahan mulai menemukan ritme barunya. Namun, ketenangan itu belum sepenuhnya datang karena proses hukum terhadap Prasetyo masih berjalan. Aku harus bolak-balik ke kantor polisi dan kejaksaan untuk memberikan keterangan tambahan, meski perutku semakin besar dan gerakku semakin terbatas. Sidang putusan Prasetyo digelar 2 minggu sebelum hari perkiraan lahirku. Aku memaksakan diri untuk hadir, duduk di kursi roda di barisan paling depan ruang sidang, didampingi Dr. Linda dan tim pengacara perusahaan. Prasetyo duduk di kursi terdakwa. Penampilannya sungguh menyedihkan. Pria yang dulu selalu tampil klimis dengan jas mahal dan rambut tertata rapi, kini kurus kering, wajahnya dipenuhi brewok yang tidak terawat, dan matanya cekung tanpa cahaya. Kehidupan penjara rupanya telah menggerogoti jiwanya lebih cepat daripada racun yang dia berikan padaku. Hakim mengetuk palu dengan keras, membacakan vonis yang sudah dinanti-nanti. Mengadili, menyatakan terdakwa Prasetyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap istri dan janinnya. Menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun. Ruang sidang riuh rendah. Prasetyo tertunduk lesu. Tapi hukuman penjara itu belum seberapa dibandingkan dengan kehancuran finansial yang menantinya. Sesuai rencana, jebakan aset, yang kusiapkan di bab 7. Dokumen-dokumen yang dia tanda tangani dengan girang malam itu kini menjadi bumerang mematikan. Tim pengacara perusahaanku segera bergerak mengeksekusi surat pengakuan utang. Karena Prasetyo tidak mampu membayar utang 20 miliar rupiah yang tercantum dalam surat itu dalam tempo 2x 24 jam, yang tentu saja sudah lewat jauh, pengadilan menyita seluruh aset pribadinya. Mobil mewahnya, koleksi jam tangannya, bahkan saldo rekening pribadinya yang tersisa, semuanya disita untuk membayar utang kepada perusahaan. Tidak berhenti di situ, para rentenir dan bandar judi online yang mengejarnya juga menuntut bagian. Karena hartanya sudah habis disita perusahaan, yang punya hak prioritas karena dokumen legal notaris, Prasetyo tidak punya apa-apa lagi untuk membayar preman-preman itu. Kabar yang kudengar dari sipir penjara, Prasetyo menjadi bulan-bulanan narapidana lain di dalam sel, titipan dari para bandar judi yang marah karena uang mereka hilang. Dia jatuh miskin, hina, dan tersiksa di tempat yang dia takuti. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling puitis. Namun, fokus utamaku kini beralih sepenuhnya pada pertarungan terakhirku, melahirkan. Kekhawatiran Dr. Linda tentang efek jangka panjang racun arsenik dan timbal pada janin masih menghantuiku setiap malam. Meskipun USG menunjukkan perkembangan yang baik, ketakutan bahwa bayiku lahir cacat atau memiliki kelainan organ dalam tetap membayangi. Malam itu, hujan turun deras disertai petir yang menyambar. Kontraksi hebat menyerangku. Bukan kontraksi palsu seperti minggu lalu. Ini adalah rasa sakit yang nyata, seolah pinggangku ditarik paksa dari 2 arah berlawanan. "Pak Asep, siapkan mobil. Waktunya tiba." Teriak Mbok Nah panik. Perjalanan ke rumah sakit terasa sangat panjang. Di setiap tarikan napas, aku berdoa, "Tuhan, ambil saja nyawaku jika perlu, tapi tolong selamatkan anakku. Jangan biarkan racun itu menyentuhnya sedikit pun." Sesampainya di rumah sakit, Dr. Linda sudah siap dengan tim medis lengkap. Dia tahu ini persalinan berisiko tinggi. Kondisi ginjal dan hatiku yang belum pulih 100% membuatku rentan mengalami pendarahan atau eklampsia.
Ratna, dengar tante. Dokter Linda menggenggam tanganku erat di ruang bersalin. Matanya menatapku tajam di balik masker medis. Kamu harus kuat mengejan. Kita harus keluarkan bayi ini secepat mungkin. Detak jantungnya agak melemah. Kamu siap? Aku mengangguk lemah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Rasa sakitnya luar biasa. Jauh melampaui apa yang pernah kubayangkan. Setiap kali aku mengejan, bayangan wajah Prasetyo yang menyuntikkan racun itu muncul, memicu amarah yang memberiku tenaga ekstra. Aku tidak akan membiarkan dia menang. Aku harus melahirkan kehidupan untuk mengalahkan kematian yang dia kirimkan. 1, 2, 3 dorong. Ratna. Dorong. Teriak Dokter Linda. Aku mengumpulkan seluruh sisa tenagaku, berteriak panjang menyalurkan semua rasa sakit, dendam, dan harapan. Rasanya seperti tubuhku dibelah dua. Dan kemudian keheningan. Selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, tidak ada suara. Jantungku berhenti berdetak. Kenapa dia tidak menangis? Apa racun itu? Oek, oek. Suara tangisan yang melengking keras memecah keheningan ruang operasi. Itu adalah suara terindah yang pernah didengar telingaku. Suara kehidupan. Suara kemenangan. Laki-laki. Seru Dokter Linda dengan suara bergetar haru. Dia laki-laki yang tampan, Ratna. Dan lihat fisiknya sempurna. 10 jari tangan, 10 jari kaki. Tim dokter anak segera memeriksa bayi merah itu. Mereka melakukan serangkaian tes cepat. Paru-paru bersih. Jantung kuat. Refleks bagus. Lapor dokter anak. Bu Ratna, ini keajaiban. Racun itu sepertinya tertahan di plasenta dan tubuh ibu. Tidak sampai merusak janin secara permanen. Anak ibu sehat walafiat. Air mataku tumpah deras, membasahi bantal rumah sakit. Perawat meletakkan bayi mungil itu di dadaku. Kulitnya hangat, napasnya teratur. Dia menggeliat pelan, mencari kehangatan ibunya. Aku mencium keningnya yang lembut, menghirup aroma surga yang menghapus semua bau amis pengkhianatan masa lalu. Selamat datang, nak, bisikku. Maafkan ibu yang membuatmu harus berjuang bahkan sebelum kamu lahir. Tapi ibu janji, mulai hari ini, tidak akan ada satu orang pun yang bisa menyakitimu. Aku memberinya nama Satria Prawira. Satria yang berarti pejuang, dan Prawira yang berarti pemberani. Dia adalah bukti nyata bahwa kejahatan sekuat apapun tidak akan bisa mengalahkan cinta seorang ibu. 5 tahun kemudian, suasana pabrik batik pagi itu sangat sibuk. Truk-truk kontainer besar sedang memuat kain-kain batik tulis kualitas premium untuk diekspor ke Eropa. Aku berdiri di lantai 2 kantor, mengawasi kesibukan di bawah lewat jendela kaca besar. Penampilanku sudah jauh berbeda. Tidak ada lagi Ratna yang kurus kering dan pucat. Kini aku berdiri tegak dengan setelan blazer modern yang membalut tubuh sehatku. Rambutku tumbuh lebat kembali, berkilau hitam. Di bawah kepemimpinanku, perusahaan batik warisan ayah berkembang 2 kali lipat lebih besar. Aku membersihkan semua parasit di perusahaan, menerapkan sistem manajemen yang transparan, dan menjadikan kesejahteraan karyawan sebagai prioritas. Ibu Ratna, sekretarisku mengetuk pintu. Rapat dengan investor dari Singapura akan dimulai 10 menit lagi. Baik, saya segera ke sana, jawabku. Tiba-tiba, pintu ruanganku terbuka lebar. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun berlari masuk dengan semangat, membawa selembar kertas gambar. Ibu, ibu, lihat gambarku. Serunya riang. Aku tersenyum lebar, berjongkok untuk menyambut pelukannya. Satria tumbuh menjadi anak yang cerdas, aktif, dan sangat penyayang. Wajahnya mirip denganku. Untungnya tidak ada sedikit pun gurat wajah Prasetyo di sana. Wah, gambar apa ini, Satria? Tanyaku sambil mengelus rambutnya. Ini gambar ibu. Ibu pakai baju superhero. Terus ibu lagi ngelawan monster jahat. Ibu menang. Jelasnya dengan mata berbinar. Aku tertegun sejenak menatap gambar coretan krayon itu. Satria tidak pernah tahu cerita sebenarnya tentang ayahnya. Dia hanya tahu ayahnya sudah pergi jauh karena berbuat jahat. Tapi entah bagaimana, naluri anak ini menangkap esensi perjuanganku. Iya, nak, kataku sambil mengecup pipinya. Ibu menang karena ibu punya Satria. Pak Hadi, yang kini kembali menjabat sebagai direktur keuangan, masuk menyusul Satria. Maaf Bu, Den Satria lari cepat sekali tadi. Tidak apa-apa, Pak. Tolong jaga Satria sebentar ya selama saya rapat.
Saat aku berjalan menuju ruang rapat, aku melewati sebuah cermin besar di lorong. Aku melihat pantulan diriku. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Sebagai pemenang. Prasetyo mungkin masih mendekam di penjara, menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan dan kemiskinan. Tapi aku tidak lagi memikirkannya. Dendamku sudah selesai saat palu hakim diketuk. Kini, energiku hanya untuk masa depan. Aku belajar satu hal penting dari semua tragedi ini, kelembutan seorang wanita, dan kasih sayang seorang istri, bukanlah kelemahan. Tapi jika itu dikhianati, ia bisa berubah menjadi kekuatan paling mematikan yang sanggup meruntuhkan gunung. Vitamin maut itu memang hampir membunuhku, tapi pada akhirnya, ia justru menjadi pupuk yang membuatku tumbuh menjadi wanita yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku membuka pintu ruang rapat dengan percaya diri. Selamat pagi semuanya. Mari kita mulai. Tamat.